那我拿钱哦，哈、1000不够， 1000不够，2000呵，1000不够，买哪一个？这个。这个吗？这个吗？Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Habis aktivitas, tiba-tiba nenek ngajakin ke salon. Sayang sekali karena waktu di salon itu rame banget, jadi aku nggak enak mau bikin video. Akhirnya videonya aku mulai dari perjalanan kita mau ke apotik. By the way, ini panas banget ya karena kebetulan memang pas jam setengah 12 siang. Dan kebetulan juga cuaca hari ini sangat bagus, terik banget mataharinya mentor-mentor ya. Sebelum ke apotik memang kita ada rencana mau mampir ke supermarket. Dikira si mbah kita itu mau ke supermarket dulu baru nanti ke apotik gitu. Tapi aku bilang ke nenek kita ke klinik dulu aja nek, soalnya kita nanti ke supermarket itu mau beli beberapa barang dan itu berat. Baiklah, alhamdulillah nenek nurut. Akhirnya sampai juga kita ke klinik. Nah, ini adalah klinik langganan nenek ya. Jadi mbak-mbak susternya yang ada di klinik itu sampai hafal sama kita. Gak cuma hafal sama kitanya aja ya, tapi beliau ini juga hafal kita kesini tuh mau beli apa. Seperti biasa karena stok salon pasnya nenek habis, jadi pastinya ini mau beli salon pas ya teman-teman, sekalian mau beli obat matanya Simba. Bukan yang dioles tapi ini yang ditetes, dan kebetulan itu mbak susternya itu salah karena yang biasa dibeli nenek itu bukan itu. Akhirnya aku bilang sama mbaknya, kayaknya biasa yang dipakai nenek bukan itu deh. Nah terus akhirnya dicek-cek tuh di komputer ya kan, ternyata beneran, jadi mbaknya itu salah ngambil gitu teman-teman. Akhirnya dia kembaliin lagi lalu diambilin yang biasa nenek pakai. Biasanya nenek beli cuma 3, 4, 5, ini nenek mau beli 10 sekaligus teman-teman ya, supaya nggak repot aja bolak-balik ke klinik. Karena nenek tuh kalau pakai obat mata ini nggak hanya untuk netesin mata, tapi juga buat muka lah, buat kulit lah. Sebenarnya itu obat mata tapi malah kayak dibikin seperti hand sanitizer kayak gitu. Jadi suka untuk ngolesin kulit-kulitnya katanya supaya kumannya pergi gitu teman-teman. Nggak tau lah itu akal-akalannya nenek aja lah ya. Beliau itu suka bikin malpraktek sendiri, tapi yang dipraktekin ya badannya sendiri. Apalagi sama salon pas ini, wah beliau itu nggak bisa ninggalin ya, kadang bisa sampai sebadan ditempelin salon pas. Aduh. Tapi ya bagus juga sih karena mengurangi beliau untuk mengkonsumsi obat ya. Mungkin kalau badan kita ya kepanasan ya, karena kan itu salon pas itu kan panas ya, setahu aku. Beda cerita kalau nenek yang pakai karena sudah terbiasa gitu teman-teman. Baiklah, selesai bayar kita lanjut ke supermarket. Nah ini nenek paling happy kalau diajakin belanja seperti ini. Langsung mata nenek tertuju ke roti-roti ini karena nenek sebenarnya pecinta roti atau makanan yang manis-manis. Udah nggak sabaran banget dari masuk supermarket sampai aku mau ngambil keranjang aja diburu-buru, cepetan aku mau ngambil roti itu. Oke, baiklah. Mumpung nenek lagi moodnya baik dan happy, ini aku tawarin juga, nenek mau roti yang mana nek? Akhirnya beliau milih-milih ini roti yang dimau ya. Padahal juga belum tentu dimakan, tapi udah happy aja beliau tuh kalau lihat sesuatu yang beliau inginkan terus bisa beli sendiri. Apalagi bisa ke supermarket kayak gini. Sebenarnya seneng banget beliau ini diajakin belanja teman-teman. Cuma kadang kalau mau aku ajakin keluar itu nggak mau. Soalnya nenek ini moody banget ya teman-teman. Jadi tergantung mood juga
Kalau lagi mau diajakin keluar kayak gini ya happy. Tapi kalau lagi pas nggak mau ya nggak mau, beneran nggak mau, pilih di rumah sendiri gitu teman-teman. Lanjut milih-milih lagi. Ini nenek ingat sama Pak Bos, katanya roti yang ditunjuk ini adalah roti kesukaannya Pak Bos. Itu adalah roti yang dalamannya ada sosisnya non halal sama keju. Nah ini aku ngambil satu karena mau buat Pak Bos makan. Padahal Pak Bos sering bilang kalau lagi belanja sama nenek jangan suka beliin aku makanan ya. Terus aku bilang ya itu kan kemauan nenek. Akhirnya Pak Bos sendiri yang bilang sama nenek. Tapi ya tetap aja nenek tuh kalau lagi belanja selalu inget makanan kesukaannya Pak Bos. Ya namanya aja naluri ibu ya, pasti ingatnya anak lah. Jadi ya menurutku selagi nenek happy, dia nggak tantrum, beliau seneng, ah udahlah oke-oke aja kalau aku mah tak turutin. Pasti kemakan, nanti juga pelan-pelan habis. Nah ini roti kesukaannya Pak Bos sudah aku ambil, tapi nenek masih nyari roti yang biasa aku beli. Biasanya aku beli roti itu yang luarnya crispy, dalamnya ada bolunya itu loh, tapi kebetulan hari ini itu kosong. Lalu aku bilang ke nenek, lain kali kalau aku belanja lagi tak beliin, insya Allah ya nek, sabar. Tidak harus semuanya dibeli sekarang. Alhamdulillahnya nenek nurut. Baiklah kita lanjutin belanja. Nah karena stok beras di rumah juga habis, ini aku sekalian beli beras. Di sini aku lagi nanyain nenek mau beli beras yang kayak gimana. Ini beras yang biasa dibeli Pak Bos yang kayak gini. Akhirnya ya udah itu aja kata nenek. Beras ini selain wangi dia juga pulen, enak, putih, bersih gitu teman-teman. Kalau dimasak itu bikin ngabisin sayur, tapi ya memang harganya agak mehong. Kata nenek beli dua sekalian lah. Terus aku bilang aduh nek ini nggak bisa bawanya loh, kita nanti keberatan pulangnya gimana. Lagi-lagi nenek nurut dan ini beliau lagi menjelaskan tentang tepung yang mau dibeli. Kata beliau itu mau buat nepungin topi. Saya tuh di sini kayak agak-agak masa iya tepung mau buat nepungin topi? Atau jangan-jangan aku aja yang nggak mudeng sama arti bahasanya Simbah gitu. Nah karena aku juga penasaran kok tepung buat nepungin topi, terus akhirnya ini aku ajakin ke tempat tepung. Nah ini nenek juga sambil tengok-tengok nyari ya, karena bagian tepung itu ada beberapa macam tepung kan ya. Nah ini yang mau dicari nenek itu tepung yang berbahan dasar dari kentang atau tepung beras atau apa ya. Bentar-bentar kita lihat ya. Nah karena kebetulan di rumah juga gula pasir habis, ini aku sekalian ambil gula pasir. Nah ini loh tepung yang diambil Simbah. Terus aku inget tuh loh, kalau tepung ini mah di rumah masih ada nek. Aku bilang ini balikin aja, nanti aku kasih tahu ya tepungnya. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya memang kayaknya masih ada di tempat penyimpanan barang ya. Kalau bahasa Jawa mah di gledek gitu loh. Lah nenek itu nggak jadi beli tepung, tapi di sini malah aku yang jadi beli tepung ini. Ini tepung crispy buat goreng-goreng ya teman-teman. Aku inget stok di rumah itu habis, makanya ini sekalian beli aja deh. Ini biasa aku pakai untuk goreng ikan. Kalau nggak gitu untuk campuran bikin bakwan. Crunchy, enak banget, gurih. Bentar, BTW gimana ceritanya itu tepung untuk nepungin topi? Nah ternyata aku baru ingat teman-teman, beneran serius. Tepung itu memang untuk nepungin topi. Jadi Simbah itu punya beberapa topi yang kayak yang lagi dipakai itu, tapi jenisnya itu beda-beda. Jadi bahannya itu ada yang kaku, ada yang lemes. Dan topi-topi ini tuh dulu belinya jauh teman-teman. Ini oleh-oleh pas waktu nenek muda, ya sekitar umur 70 tahun. Beliau ini jalan-jalan ke Jepang sama Akong, dan salah satu oleh-olehnya yaitu topi-topi itu. Kalau teman-teman seperjuanganku ada yang tahu, pasti banyak yang ngerti ya kalau orang Taiwan itu pecinta banget barang dari Jepang, apalagi berwisata ke sana. Demen banget orang sini teman-teman. Termasuk Simbahku ini juga demen sekali sama apapun tentang Jepang, beliau ini suka. Nah kembali ke cerita topi tadi. Ada dua jenis topi, yang satu lemes, yang satu kaku. Nah kalau yang kaku itu yang lagi dipakai Simbah ini kayak bahannya itu lebih ke kaku gitu loh. Nah yang satunya lagi itu meleot-meleot gitu teman-teman, gak berbentuk lah, dan juga warnanya itu udah kayak pudar
warna putih udah jadi kayak kuning gitu. Jadi untuk mengembalikan tekstur topi supaya ke baru lagi, katanya harus ditambahin sama tepung itu. Jadi pertama itu topinya dicuci dulu, disikat dulu, dicuci bersih. Kalau udah baru direndam menggunakan tepung yang tadi mau dibeli nenek itu. Nah, kalau sudah ditepungin lalu dijemur sampai bener-bener kering gitu, yang harus bener-bener diterik matahari yang panas. Lah, terik matahari ya panas, Mbak. Iya, maksud aku ya harus dijemur gitulah sampai bener-bener kering kayak gitu ya. Lah, baru nanti kalau udah kering bisa dipakai lagi. Itu katanya bisa mengembalikan tekstur topi yang lama jadi kayak baru lagi gitu teman-teman. Nah, baiklah, cerita topi sudah, ini kita langsung saja kembali ke rumah. Nah, ini lagi nunggu lampu bangjo, kita mau OTW pulang dulu. Nah, by the way, ini terik matahari memang lagi terik banget, makanya Simbah sudah pengen nyuci topinya karena kemarin-kemarin kan masih musim dingin ya, nggak ada matahari, jadi pumpung panas, makanya Simbah mau nyuci topi. Baiklah, selesai belanja, kita lanjut untuk bepergian lagi, tapi ini bukan mau untuk jalan-jalan, kita mau ambil obatnya nenek di rumah sakit. Kebetulan habis belanja tadi nenek langsung istirahat karena memang kecapean ya, habis dari salon langsung ke klinik, lanjut ke supermarket belanja, jadi nenek capek. Dan karena aku juga bilang kalau nanti aku mau ke rumah sakit ngambil obatnya beliau, jadi aku juga nyuruh beliau cepet-cepet istirahat karena nanti mau aku tinggal. By the way, nenek tidurnya di lantai 2. Kalau kita udah pamit, jadi kan nenek gak bakal nyariin. Dulu aku suka khawatir kalau aku tinggal keluar, nenek tuh suka nyolong-nyolong turun tangga sendiri, tapi kalau sekarang nenek udah gak berani. Terakhir kita huru-hara kemarin juga salah satunya karena itu alasannya. Jadi posisi aku lagi masak di dapur, tiba-tiba nenek itu turun tangga sendiri dengan pasang muka yang marah. Ujuk-ujuk beliau bilang, kamu nggak bangunin aku, kenapa kamu nggak nengokin aku di kamar, kenapa ini itu dan bla 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 panjang. Sedangkan beliau itu tahu kalau posisi aku lagi masak. Dan teman-teman tahu kan kalau kita lagi ngidupin mesin penyedot asap itu suaranya gimana? Katanya aku udah manggil-manggil kok kamu nggak ngedengerin suara aku, katanya kayak gitu. Sedangkan aku sering banget bilang di video ya, Simbah itu orangnya tepat waktu banget. Beliau itu kalau belum jam 6 tit, mau tak bangunin kayak cara apapun, beliau itu belum mau bangun. Jadi waktu itu kejadiannya itu belum ada jam 6 dan aku tuh sudah tahu jamnya Simbah bangun jam berapa, itu aku udah ngalarm banget di HP aku gitu loh teman-teman. Kalau udah jam 6 aku juga meskipun belum selesai pekerjaan, aku pilih ninggal pekerjaan itu daripada nanti nenek turun tangga sendiri. Tapi ya tetap aja kecolongan lagi, dan lagi-lagi aku yang salah. Baiklah, nggak apa-apa. Dan terakhir kemarin aku juga bilang, maaf nek kalau memang kamu nggak nurut, nggak bisa aku jagain, aku nyerah. Maaf ya, di sini aku bukan memojokkan siapapun, mungkin juga sebagian besar memang aku yang salah. Tapi ya sekali lagi karena ini sangat beresiko buat nenek ya teman-teman. Jadi tega nggak tega aku bilang kayak gitu sama nenek. Ini bukan masalah gaji, ini bukan masalah pekerjaan, tapi tanggung jawab yang sangat besar teman-teman. Dan itu bukan 1, 2, 3 kali, sering banget. Sedangkan kerjaan kita itu di sini nggak cuma jaga orang tua ya. Mungkin teman-teman yang satu profesi kayak aku udah tau lah ya, kerjaan kita itu di sini nggak cuma jaga lansia tok. Dari 100%, 80% itu kita rata-rata di sini sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi bisa dibilang Mbak TKW sing bejo, sing mek ngurusi lansia. Selebihnya ya kurang lebih samalah kayak aku ini, kiter nggak berhenti-berhenti, ada aja pekerjaan. Namanya lansianya lagi tidur ya kita nyambi-nyambi kerjain yang lain ya biar cepet selesai pekerjaan itu. Ya meski nggak disuruh tapi kita itu wis toh secara otomatis itu tuh akan terjadi sendiri. Kayak nyuci, bersih-bersih rumah, bersih-bersih seluruh bagian rumah dari dapur sampai kamar mandi, belum lagi masak sehari 2 kali, kadang 3 kali tergantung. Sekali lagi maaf ya, ini bukan lagi mengeluh tapi ya memang kayak gitu kenyataannya. Pekerjaan kita di sini itu nggak hanya merawat lansia. Makanya kalau Simbah lagi kayak gitu nggak bisa dibilangin tuh kok rasanya ya Allah. Bukan apa-apa ya, tapi resikonya itu teman-teman. Resikonya untuk jatuh itu besar sekali. Sedangkan tanggung jawab kita itu paling utama kan menjaga nenek ya. Jadi kalau pas Simbah terutusan, terus lagi pas tiba apesnya, terus jatuh sampai dibawa ke rumah sakit, dijahit-jahit kayak gitu, aduh ya Allah, rasanya hatiku kayak langsung merasa yuk
Gunanya majikan ngambil kita itu untuk apa? Kalau kita jaga pasien aja jatuh terus pasiennya. Ada nggak yang punya rasa kayak aku? Atau emang itu hanya perasaan overthinkingku aja? Jadi kalau pas Mbah jatuh kayak gitu aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Baiklah, segitu dulu sharing videoku hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.